Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam perkuliahan malam hari ini. Tidak terasa perkuliahan malam hari ini adalah pertemuan terakhir online pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, nggih, Pak? Terus sekali, Pak Dan, Desti. Terakhir ini dan mungkin ya terakhir, jelas sudah selesai nanti. nggih. Kurang UASnya aja, nggih, Pak. Iya, kurang masnya aja. Oke, dan untuk UASnya sudah saya share di learning, jadi nanti bisa dicek, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Heru. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih Mbak Desti. Selamat malam semuanya. Salam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya rekan-rekan semuanya ini hadir hari ini. Suaranya sepertinya lemes begitu ya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, akhirnya semangat semuanya ya. Meskipun ini pertemuan terakhir, ya final meeting begitu ya. Semoga ini tetap semangat nanti sampai di akhir pertemuan. Ya, yang tadinya mungkin habis kerja capek-capek, ya semoga tetap bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik begitu tentunya ya. Di sini sudah kurang lebih ada 11 ya, 11 yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Ya, semoga yang hadir di pertemuan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya dari materi terakhir ya, studi kelayakan bisnis yang nantinya akan saya sampaikan kurang lebih 2 jam ke depan begitu ya. Hmm. Di sini sudah ada Mbak Ana Irlani. Mbak Ana Irlani, adakah di sana? Ada Pak hadir. Alhamdulillah hadir. Ada Mbak Verlita, Iya, Pak. ada Mbak Tusmiani. Mbak Tusmiani, adakah di sana? Atau Hadir, Pak. Oke, Alhamdulillah ya Mbak Cantika Dewanti. Hadir. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada Mas Raka Paksi. Gimana kabarnya Mas Raka Paksi hari ini? Mas Raka Paksi? Atau mungkin masih gangguan koneksi ya? Dan yang lainnya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Karena ini adalah pertemuan yang terakhir untuk materi studi kelayakan bisnis. Nah, kita akan coba ya review sedikit terkait materi-materi sebelumnya, pertemuan pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan hari ini, pertemuan terakhir tentunya final, kita akan coba mengemas apa sih sebenarnya hasil yang harus disampaikan terkait dengan studi kelayakan bisnis itu sendiri, begitu ya. Nanti rekan-rekan semuanya, kalau suara saya kurang jelas dan sebagainya, bisa langsung apa namanya menyampaikan begitu ya, langsung disampaikan. Kalau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan secara langsung ke saya tentunya nanti ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Desti bahwa hari ini adalah UAS ya sebenarnya, ujian akhir semester yang Anda harus apa namanya jalankan begitu. Tadi soal sudah disampaikan, sudah di-share oleh Mbak Desti. Nah, semoga eh, soal ini dikerjakan dengan semaksimal mungkin tentunya ya. Nah, kalau menggunakan AI, apakah boleh menggunakan AI? Tentunya boleh, tapi ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan begitu ya. Artinya tetap ya, Andalah yang berperan aktif di dalam mengerjakan soal itu. AI hanya sebagai alat bantu saja. Ya, perlu saya garis bawahi, IE hanya sebagai alat bantu saja untuk mengerjakan soal-soal baik soal materi perkuliahan hari ini ataupun soal yang lainnya tentunya. Jadi Anda jangan terlalu sering bergantung pada IE begitu ya. Ya, karena apa? Karena segala sesuatunya nanti ke depan ya Andalah yang harus mengontrol IE itu sendiri begitu. Nah, baik, segera kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Kita akan coba
membahas terkait dengan desain laporan dari hasil studi kelayakan bisnis yang tentunya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Oke, saya share dulu ini. Sudah bisa melihat tampilan layar saya? Sudah, Pak. Ya, ya. Baik. Nah, di pertemuan terakhir ini, karena ini pertemuan terakhir, berarti ini adalah saatnya untuk menentukan sebenarnya eh, pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, pertemuan satu, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, ujung akhirnya itu di mana? Nah, ujung akhir dari studi kelayakan bisnis ini berupa report atau sebuah laporan tentunya. Laporan dari apa? Dari studi-studi yang sudah dilakukan. Artinya dari aspek-aspek kelayakan bisnis yang sudah pernah dianalisa atau pernah diteliti tentunya. Nah, dari aspek-aspek yang sudah pernah dianalisa, nah tentunya nanti ini harus dilaporkan di dalam sebuah bentuk laporan atau report tertentu. Nah, bentuk laporan atau report ini sebenarnya tidak ada bakunya. Jadi bakunya atau pastinya itu tidak ada, tergantung dari kegunaannya masing-masing, tergantung dari kebutuhan yang diinginkan, tergantung dari model dan gaya perusahaan atau instansi yang membuatnya. Jadi tidak ada acuan pasti harus seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Akan tetapi secara garis besar, untuk pembuatan desain laporan ini tetap mengacu pada aspek-aspek terkait dengan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, aspek apa saja ya? Tentunya kemarin Anda semuanya sudah mendapatkan beberapa aspek yang dibahas di studi kelayakan bisnis ini. Contohnya seperti aspek ekonominya, sosial, budaya, kemudian teknologi, dan sebagainya. Nah, dari semua aspek-aspek yang dianalisis inilah nantinya akan disajikan di dalam sebuah laporan tentunya. Nah, laporan itu sebenarnya konsep dasarnya dari semua kegiatan itu memiliki ciri khas yang sama sebenarnya dari setiap laporan. Nah, yang pertama kalau saya berbicara terkait dengan desain laporan SKB ini ya tentunya ada tujuannya gitu ya. Adapun tujuannya itu sendiri ya tentunya akan memberikan gambaran secara jelas, ringkas, terstruktur begitu mengenai potensi dan kelayakan sebuah usaha atau proyek yang akan dijalankan nanti. Ya. Proyek ini layak ataukah tidak? Nah, ini bisa dibaca dari laporan yang sudah disajikan. Makanya laporan yang disajikan ini benar-benar harus jelas, kemudian terstruktur, ringkas, dan memang mewakili dari sebuah bisnis yang akan dijalankan nantinya. Nah, kenapa hal ini harus seperti itu ya? Ya tadi ya saya sampaikan di awal bahwa memang studi kelayakan bisnis tujuannya untuk mencapai apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau bisnis ini justru tidak layak untuk dijalankan. Nah, kalau laporan-laporannya disajikan dengan baik, dengan bagus, dengan terperinci, dengan terstruktur, dengan memberikan gambaran yang jelas terkait uh, usaha yang akan dijalankan, ya tentunya membuat uh, calon pengusaha atau calon pebisnis akan lebih menerima dengan baik tentunya hasil dari studi kelayakan bisnis tersebut. Nah, seperti halnya laporan-laporan yang lainnya, di awal yang biasanya dilakukan di dalam menyajikan sebuah laporan itu ada yang namanya sampul atau cover. Nah, sampul atau cover ini biasanya yang paling penting harus menyediakan informasi terkait tentang laporan apa sebenarnya ini. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Begitu ini biasanya dijelaskan di dalam sebuah covernya. Ya, misalnya judulnya, kemudian eh, terkait dengan perusahaannya, logo perusahaannya, tanggalnya, penyusunnya siapa dan sebagainya biasanya disajikan di dalam sampul cover ini. Terus bentuknya bagaimana? Tentunya bentuknya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setiap perusahaan memiliki ciri khas tersendiri. Setiap instansi juga memiliki karakter-karakter khusus yang mencerminkan dari instansi itu tersendiri. Nah, cover yang dimaksud di sini tentunya ini adalah cover yang nantinya bisa mewakili dari isi yang ada di dalamnya. Nah, biasanya cover yang menarik ya tentunya akan membuat orang ya atau bagian analis ini akan lebih senang melihatnya begitu ya untuk secara langsung melihat isi di dalam cover tersebut. Nah,
Bagaimana penyusunan cover yang baik sebenarnya kalau menyampaikan baik atau tidak, itu ya, itu tergantung kebutuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Pada umumnya cover ya seperti layaknya laporan-laporan lainnya ya. Misalnya di sini saya gambarkan di sini misalnya ada judul covernya begitu ya. Maaf ini. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kalau perusahaan tertentu di situ pasti ada logo dan sebagainya. Kemudian di sini biasanya ada judulnya. Ini ada judul biasanya. Kemudian di sini biasanya ada logo instansi. Misalnya ini logo instansi. Begitu. Kemudian di sini ada penganalisanya atau penyusunnya begitu. Nah, terkait dengan gambar apa yang disajikan di cover, kemudian apakah perlu ada headernya atau top headernya atau footernya, itu sekali lagi tergantung dari instansi yang mengeluarkannya. Misalnya Anda adalah sebuah lembaga atau jasa yang menyediakan terkait dengan studi kelayakan bisnis, ya biasanya cover ini ya mencerminkan dari lembaga atau jasa Anda itu sendiri, begitu. Dan terkait logo yang disajikan ya tentunya logo dari penyedia jasa atau logo yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen yang menginginkan laporan tersebut. Nah, secara umum biasanya di sini di cover itu ya ada judulnya, ya, kemudian ada logonya, kemudian ada penyusunnya dan sebagainya. Kalau terkait gambar yang disajikan atau background-background warna tertentu, sekali lagi ini adalah tergantung dari lembaga yang mengeluarkan atau menyampaikan dari laporan tersebut begitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang cover ini sekali lagi dikembalikan kepada instansi atau lembaga masing-masing. Tapi harus memenuhi standar pada umumnya yaitu ada judulnya, kemudian ada logonya, ada penyusunnya, dan kemudian biasanya di sini ada tahun disusunnya ya. Nah, di sini ada tahun penyusunannya itu kapan? Karena kalau dengan adanya tahun penyusunan maka orang akan mudah, oh bahwa ini disusun tahun 2025 begitu. Artinya ini baru saja disusun. Oh ini adalah laporan tahun 2012. Wah ini kayaknya sudah laporan yang sangat ketinggalan zaman misalnya begitu. Maka di sini perlu ada yang namanya tahun dibuatnya kapan laporan itu. Nah ini biasanya adalah di sampul cover begitu. Nah biasanya setelah sampul cover itu ada yang namanya data daftar isi begitu ya. Nah, daftar isi ini biasanya digunakan hanya untuk mempermudah begitu ya. Mempermudah siapa? Orang yang membaca atau menggunakan laporan tersebut. Yang di dalam apa namanya menemukan isi-isi di dalam laporan itu sendiri. Nah, apakah daftar isi ini wajib? Nah, untuk mempermudah itu memang wajib. Ada kalanya memang tidak diperlukan yang namanya daftar isi. Ya, biasanya, tapi pada umumnya yang standar itu memang ada yang namanya daftar isi untuk studi kelayakan bisnis itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah daftar isi, kemudian akan disajikan yang namanya ikhtisar atau executive summary-nya ya, ringkasannya. Ringkasan dari laporan itu sendiri, laporan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Ini biasa deskripsi objek penelitiannya itu apa. Ya, misalnya kalau uh, studi kelayakan bisnis ini misalnya melakukan penelitian terkait mau mendirikan usaha laundry, misalnya gitu ya, di daerah tertentu, misalnya gitu, dalam waktu tertentu, kemudian timnya siapa saja, kemudian hasil studinya seperti apa, kemudian rekomendasi hasil studinya seperti apa, itu disajikan di sini. Nah, ibaratnya kalau paling gampang itu kalau di sebuah jurnal ataupun laporan lain biasanya dinamakan dengan abstraknya begitu. Abstrak secara singkat atau summary-nya. Ya, itu biasanya dilakukan di sini. Apakah wajib ditulis yang namanya bab 1 seperti ini? Tentunya tidak harus ditulis menggunakan bab 1 dan sebagainya. Cukup dituliskan judulnya saja tidak masalah. Akan tetapi kalau ini memang diperlukan di dalam apa namanya mempermudah pembaca ya di dalam membagi area-area tertentu atau segmen-segmen tertentu ya tentunya penulisan bab ini bisa dilakukan atau diperlukan begitu. Nah, kemudian selanjutnya tentunya di bab selanjutnya ya atau bab 2 biasanya ada disajikan namanya aspek pasar dan pemasarannya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ada namanya aspek pasar dan pemasaran. Dari sana sudah kita bahas panjang lebar ya terkait dengan bentuk pasarnya bagaimana, kemudian permintaan dan penawarannya seperti apa. Nah,
di bab inilah atau di bagian inilah di aspek pasar dan pemasaran ini disajikan atau dijelaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran itu sendiri. Contoh kalau di sini dicontohkan di poin A itu ada namanya bentuk pasar. Nah, di sini tentunya dijelaskan aspek pasar produsen dan konsumen yang dipilih. Ya, studi kasus atau studi kelayakan bisnis apa yang dipilih. Ya, kalau tadi misalnya laundry ya dijelaskan di situ. Bagaimana aspeknya terkait dengan apa namanya usaha laundry tersebut dari sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen tentunya. Ya, artinya menjabarkan, menjelaskan dari pihak pebisnisnya dan dari pihak calon konsumennya atau konsumennya. Nah, di poin B juga di sini mengukur dan meramal tentunya permintaan dan penawaran. Nah, setiap akan menjalankan yang namanya suatu usaha ya tentunya harus melakukan yang namanya penelitian atau analisa terkait hal ini. Ya, paling tidak bisa memprediksi atau meramalkan. Kira-kira nanti kalau usaha laundry ini dijalankan di tempat A ini, begitu ya, bagaimana konsumennya ini? Apakah kira-kira bisa ramai atau tidak? Atau justru sebaliknya? Nah, ini perlu analisa. Tentunya biasanya ini kalau tidak menggunakan jasa pihak ketiga ya, biasanya pihak itu sendiri akan terjun langsung ke lapangan ya untuk melakukan pengamatan dan sebagainya. Kemudian di poin C kurang lebih sama ya segmentasi target atau posisi di pasar itu bagaimana nantinya. Ini harus dijelaskan segmentasi pasarnya gimana, targetnya itu siapa saja, bagaimana posisi produk ini di apa namanya di lingkungan tersebut dan sebagainya itu perlu dijelaskan di sini di aspek pemasaran. Kapan hari sudah di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Ini hanya sedikit meringkas saja, ya sedikit meringkas. Oh ternyata kalau di laporannya itu ya harus disajikan kurang lebih item-item ini. Ya. Kemudian situasi persaingan lingkungan industrinya juga harus dijelaskan tentunya. Ya kalau di sana ternyata sudah ada usaha laundry lainnya yang sudah ada terlebih dahulu ya tentunya ini harus diperhatikan. Terkait dengan apa ya? Terkait dengan persaingan tentunya nantinya, terkait dengan persaingan yang ada. Kemudian di poin ini ada sikap, perilaku atau kepuasan konsumennya ini bagaimana begitu ya. Nah ini tentunya ya harus disampaikan di laporan tersebut begitu. Kemudian dari segi manajemen pemasarannya, analisa persaingan, bauran pemasarannya seperti apa. Nah ini juga perlu disajikan. Nah di sini dibentuk laporan ini adalah hasil yang sudah dianalisa. Ya, hasil yang sudah dianalisa. Artinya bukan pertanyaan-pertanyaan lagi yang disampaikan, tetapi sudah merupakan hasil yang sudah dikelola atau dianalisa sebelumnya. Inilah yang disajikan di dalam laporan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Jadi sekali lagi yang dilaporkan itu adalah bentuk hasilnya, bukan pertanyaan-pertanyaannya lagi begitu. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu aspek teknik, ya, teknik dan teknologi. Ini tentunya yang disajikan apakah teknik dan teknologi harus disampaikan juga. Ini tergantung dari usaha masing-masing begitu ya. Usaha apa yang rencananya akan dijalankan. Apakah itemnya harus sebanyak ini? Tentunya tidak. Tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan begitu. Nah, di sini kalau di sini dijelaskan kurang lebih 10 komponen ya, ada pemilihan strategi produksi, kemudian rencana kualitas, pemilihan teknologi dan sebagainya. Itu juga harus disajikan secara jelas di sini. Oh, kalau laundry, nanti bagaimana menggunakan mesinnya seperti apa? Bisa menggunakan mesin eh, cuci sekaligus pengering jadi satu, ya, dalam 5 menit langsung kering dan sebagainya, memilih teknologi yang baru, anti bau, kemudian anti kuman dan sebagainya, ya di sini harus disampaikan aspek-aspek dari segi teknologinya atau tekniknya bagaimana nanti. Nah, pelaksananya bagaimana? Apakah ada karyawan yang melayani atau apa namanya doing by self begitu ya? Artinya konsumennya melakukan pencucian dan pengeringan sendiri dengan menggunakan mesin cuci itu misalnya begitu. Nah, aspek di teknologi dan teknik ini ya tentunya bisa disampaikan ataupun tidak. Kalau memang itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap bisnis yang akan dijalankan itu sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan ini secara generalnya begitu ya. Artinya secara garis besarnya. Nah, bahwa kurang lebih yang perlu disajikan juga ada namanya dari segi aspek teknologi atau teknik.
Ya, tapi tidak semuanya harus disampaikan begitu ya, tidak semuanya harus disampaikan. Nah, kemudian berikutnya, di berikutnya ini ada namanya aspek manajemen tentunya. Nah, di sini Anda jelaskan bagaimana fungsi manajemennya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, planningnya, organizingnya, kemudian actuatingnya, kemudian controllingnya bagaimana. Semuanya ini terkait dengan PUAK ini ya disajikan di aspek manajemen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aspek manajemen dan SDM juga. Nah, tentunya di sini bisa disajikan hasil ya hasil dari analisa yang sudah dilakukan ya terhadap atau terkait dari aspek manajemen. Ini dicontohkan apa dua item utama itu pembangunan proyeknya bagaimana, operasionalnya bagaimana ini disajikan di sini. Terkait dengan kegiatannya, waktunya, SDM-nya, keuangannya, produknya, semuanya harus disajikan secara terperinci. Ya, hal ini untuk menghindari kegagalan bisnis itu sendiri. Dari operasionalnya, perencanaan kegiatannya juga gini ya, pengarahan motivasinya juga sama ya terkait dengan hal ini begitu. Ini dari aspek manajemen tentunya. Berikutnya ini aspek sumber daya manusia seperti yang kita bahas ya, pernah kita bahas di aspek sumber daya manusia. Kalau berkaitan dengan sumber daya manusia berarti kalau tadi saya sampaikan contohnya laundry, ya berarti perencanaan SDM-nya harus matang ini. Petugas yang melayani siapa? Kalau memang laundrynya dalam cakupan yang besar, petugasnya harus berapa? Skillnya harus bagaimana? Perlu pelatihan ataukah tidak? Ya, berpengalaman atau belum dari SDM tersebut. Nah, dari sudut pandang atau segi SDM ini ya perlu benar-benar dijelaskan analisanya secara mendalam tentunya. Nah, karena kalau ini tidak bisa tidak dijadikan dengan benar, maka kemungkinan nantinya bisa mempengaruhi dari kegiatan bisnis itu sendiri. Ya, contohnya kalau misalnya ternyata nggak ada pelatihan, kemudian SDM-nya ternyata belum begitu paham terkait dengan mesin-mesin mesin cuci dan sebagainya, ya ini akan jadi masalah atau kendala di kemudian hari tentunya. Nah, di sini aspek sumber daya itu benar-benar harus disajikan secara detail. Ya, misalnya pada saat rekrutmen atau perlu seleksi dengan kriteria tertentu misalnya. Apakah harus sudah berpengalaman di bidang itu ya atau belum tapi ada keinginan untuk mau belajar terkait eh, bidang tersebut begitu. Nah, apakah prestasi kerjanya juga perlu diperhatikan, kompensasi misalnya dan sebagainya. Apakah di situ ada jenjang karir dan sebagainya. Nah, itu memang perlu diperhatikan. Ini kalau dari berbicara dari aspek sumber daya manusianya. Nah, ini tentunya ya harus disajikan di dalam laporan tersebut. Ya, jadi laporan studi kelayakan bisnis ya, di dalamnya itu harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jenis usaha itu sendiri. Sekali lagi yang perlu saya garis bawahi adalah jenis usaha itu sendiri. Artinya berbeda satu usaha dengan usaha yang lainnya, ya tentunya item-item yang disajikan ya tentunya akan menyesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing. Nah ini, kalau berbicara terkait dengan aspek sumber daya manusia begitu ya ini. Nah ini terkait dengan aspek finansial tentunya. Kalau berbicara tentang aspek finansial ini berarti kan aspek terkait dengan aspek keuangan ya. Nah ini kalau berbicara dengan finansial berarti terkait dengan aspek keuangan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan terkait dengan aspek keuangan. Nah, kebutuhan dananya ini berapa? Ya. Kemudian sumber dananya diperoleh dari mana? Kemarin sudah dijelaskan ini. Nah, biayanya dari mana? Apakah hutang atau modal sendiri? Oh, ternyata biayanya adalah modal sendiri semuanya. Oh, atau ternyata biayanya adalah gabungan biaya modal sendiri plus biaya hutang. Tentunya untuk melakukan hitung-hitungan terkait finansial atau keuangan, ya tentunya akan ada perbedaan. Kalau modalnya itu dari modal sendiri atau modalnya dari gabungan modal sendiri dan hutang. Aliran cash flow-nya bagaimana? Ini benar-benar harus diperhatikan nantinya. Kenapa? Kalau arus cash flow-nya tidak dijelaskan dengan terperinci dan detail, ya tentunya ke depannya bisa menjadi hambatan dalam hal keuangan. Misalnya salah perhitungan, kemudian harusnya diprediksi mendapatkan sekian labanya, nah, ternyata nggak sesuai dengan harapan. Ya, justru mungkin usahanya tidak bisa berjalan dan mengalami penurunan sehingga mengalami perusahaan itu bisa gulung tikar tentunya.
Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan juga di dalam yang namanya penyajian data terkait dengan aspek finansial. Nah, aspek finansial ini biasanya menjadi sorotan utama di dalam studi kelayakan bisnis. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau orang mau berbisnis, orang mau buka usaha, orang mau menjalankan sebuah proyek atau proyek begitu ya, maka yang diharapkan itu adalah mendapatkan laba yang setinggi-tingginya tentunya, dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ya. Modalnya biar cepat balik, labanya tinggi, labanya banyak. Semakin labanya tinggi, maka semakin tertarik orang untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, kenapa hal ini apa namanya sangat penting ya itu tadi sekali lagi karena memang tujuan dari setiap usaha itu adalah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, ini. Maka penghitungan-penghitungan dari aspek keuangan atau finansial ini ya benar-benar harus cermat. Kalau memang di dalam analisa keuangan ini dibutuhkan para ahli ya seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya paling tidak harus meng-hire ahli-ahli di bidang tersebut. Kalau memang perusahaan tersebut belum memiliki atau memiliki kemampuan ya untuk menganalisa atau memprediksi dari segi aspek finansial tentunya. Kemudian pemilihan investasi di aspek finansial ini juga penting ya. Ya, seperti yang juga pernah saya sampaikan prioritas utamanya itu yang mana dulu yang harus dijalankan. Oh, kalau mau mendirikan usaha baru maka harus ini dulu yang diutamakan. Modal awalnya digunakan untuk misalnya adalah biaya gedungnya dan sebagainya dan sebagainya. Oh, berbeda misalnya kalau proyek itu adalah membuka cabang baru misalnya. Atau misalnya akan menjalankan investasi baru. Ya, investasi yang sebelumnya eh, pernah dilakukan tetapi akan dilakukan di tempat yang lainnya. Ya, tentunya akan berbeda kalau mau membuka usaha baru. Karena usaha yang sudah pernah dijalankan, ya, sama usaha yang belum pernah dijalankan, tentunya ya penanganannya akan berbeda. Ya, penanganannya tentunya akan berbeda. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman semuanya? Silakan yang mau bertanya, teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Suara, Pak. suara saya sepertinya delay ya, bener ya? Oke, baik ya, saya lanjutkan berarti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kemudian di penyajian data laporan, tentunya eh, aspek lainnya seperti aspek ekonomi, sosial, dan politik ya juga perlu diperhatikan ini. Nah, seperti halnya aspek-aspek keuangan atau finansial, SDM, kemudian manajemen. Nah, aspek ekonomi dan sosial ini saat ini ya benar-benar perlu diperhatikan. Karena kondisi ekonomi, kondisi sosial politik ini juga bisa berpengaruh terkait dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Nah, misalnya kalau ekonomi, oh ternyata sekarang itu eh, negara kita tercinta ini sedang mengalami inflasi yang lumayan tinggi, misalnya seperti itu. Ya maka kalau itu benar-benar nanti bisa mempengaruhi dari usaha bisnis tersebut, ya tentunya ya harus disajikan secara detail atau secara terperinci begitu, biar tidak salah jalan. Begitu. Kemudian politik. Nah, kira-kira politik saat ini atau 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah ini ya perlu diperhatikan juga oleh calon pebisnis atau pengusaha tentunya. Nah, karena terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik ini pengaruhnya juga sangat luar biasa. Biasanya aspek ekonomi, sosial, politik ini disebutnya sebagai aspek dari eksternal ya. Kalau tadi terkait dengan manajerial, keuangan biasanya lebih banyak ke internalnya. Nah, kalau di sini lebih banyak pengaruh dari luarnya atau eksternalnya. Karena kalau berbicara terkait dengan ekonomi, terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, ya tentunya ini eh, ada kaitannya dengan pihak eksternal atau pihak luar. Ya, terkait dengan kondisi saat ini, ya tentunya kondisi ekonomi secara global atau kondisi ekonomi di wilayah tertentu yang nantinya akan dijadikan wilayah tersebut sebagai tempat usaha atau tempat bisnis yang akan dibuka.
Nah, situasi sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana, ya biar tidak salah di dalam melakukan perencanaan. Nah, begitu ya. Misalnya di lingkungan yang mayoritas umat Muslim, begitu ya. Ya, misalnya kalau banyak umat Muslimnya bagaimana? Apakah layak membuka warung ya dengan bahan utama misalnya eh, babi yang notabene dilarang oleh apa namanya umat Islam begitu ya? Atau sebaliknya misalnya begitu ya, membuka usaha ya, di tempat dengan mayoritas beragama Hindu misalnya. Nah, tentunya ya di sana ada adat istiadat yang perlu dijalankan, hukum-hukum agama yang perlu dijalankan. Ini juga perlu diperhatikan begitu, terkait lingkungan sosial juga. Politik juga tentunya sama. Ya. Politik yang notabene biasanya baik-baik saja atau berjalan dengan baik, ya ini biasanya pengaruh terhadap usaha itu akan bagus juga. Tapi kalau politiknya tidak menentu, kemudian ada kegaduhan, ada kericuan dan sebagainya, ya tentunya ini perlu menjadi pusat perhatian ya untuk uh, kelayakan dari bisnis itu sendiri. Nah, di sini di poin inilah disajikan hal-hal yang terkait dari apa yang saya sampaikan tadi. Rencana pembangunan daerahnya ada nggak di sini? Ya perlu dipelajari juga. Distribusinya nanti bagaimana? Nilai tambahnya seperti apa? Hambatannya di bidang ekonomi bagaimana? Ada nggak dukungan dari pemerintah? Atau justru sebaliknya pemerintah tidak mendukung sama sekali? Nah, dari aspek sosial juga begitu. Ya, pengaruh lingkungan sosial memang sangat besar terhadap proyek-proyek yang akan dijalankan. Kemudian politik, ya, politik bagaimana pengaruhnya terhadap eh, bisnis yang akan dijalankan. Nah, semuanya disajikan dalam laporan ini. Ya, tentunya disajikan bebarengan dengan tadi aspek-aspek yang sebelumnya. Nah, bagaimana terkait urutan data yang disampaikan? Kalau terkait urutan data itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Mana yang mau ditonjolkan terlebih dahulu? Aspek mana yang ingin ditekankan terlebih dahulu? Nah, biasanya itu tergantung dari eh, instansinya masing-masing. Oh, kalau lebih utama yang perlu disampaikan di awal adalah dari finansial, ya silakan. Aspek finansial atau keuangan ditaruh di awal. Oh, ternyata yang lebih penting adalah aspek politik sosial. Ya silakan aspek politik sosial ditaruh di bagian awal. Nah, sekali lagi ini tergantung dari apa namanya, apa yang diharapkan dari laporan itu sendiri. Penekanannya itu di aspek yang mana? Ya tentunya sekali lagi tidak harus berurutan seperti yang saya sampaikan ini. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Begitu. Nih. Nah, berikutnya tentunya kalau tadi sudah aspek politik, nah ini sekarang adalah aspek yuridis. Aspek yuridis itu biasanya terkait dengan aspek legalitas ya, atau aspek hukum begitu ya. Ya, legalitas atau hukum ya terkait usaha yang akan dijalankan ya itu tentu ya perlu harus disampaikan juga di sini. Ya, bidang usahanya apa ya kalau kapan hari sudah disampaikan ada yang namanya PT, mungkin ya CV dan sebagainya. Kemudian siapa pengusahanya dan sebagainya, investornya siapa, bisnis apa yang akan dilaksanakan, kemudian kira-kira perizinannya bagaimana, mudah nggak perizinannya dan sebagainya, yaitu disampaikan di aspek yuridis. Oke. Oke, berikutnya langsung yang terakhir. Nah, setelah ini kita akan coba diskusi bersama terkait dengan uh, pelaporan atau laporan hasil studi kelayakan ini, tapi sebelumnya terakhir kita sampaikan dulu terkait dengan aspek lingkungan hidup. Memang kalau berbicara tentang aspek lingkungan hidup ini ya kaitannya biasanya dengan AMDAL begitu ya. Nah, analisa dampak lingkungan dan sebagainya ini biasanya terkait di sini. Di aspek lingkungan hidup ini banyak hal yang perlu dijalankan. Apalagi kalau jenis usaha itu bisa berdampak besar terhadap lingkungan. Contohnya adalah pertambangan, ya bisa minyak, batu bara dan sebagainya, atau dampak-dampak yang diakibatkan dari apa namanya perusahaan itu sendiri, pencemarannya, polusi udaranya, bagaimana dan sebagainya. Ya ini benar-benar harus disajikan dengan benar. Ya, karena ini kaitannya dengan
stakeholder ya. Artinya stakeholder itu ya semua yang berkepentingan dengan perusahaan itunya nantinya. Baik itu dari masyarakat sekitar, pemerintah, investor, kemudian pengusaha itu sendiri dan sebagainya. Ya ini perlu diperhatikan. Ya, kalau Anda mau mendirikan usaha misalnya yang sekiranya usaha Anda itu bisa berpengaruh atau menimbulkan efek terhadap lingkungan atau limbah atau bisa melakukan pencemaran terhadap lingkungan, ya tentunya aspek ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang ketat terkait dengan AMDAL ini sebenarnya, ya, terkait dengan pencemaran lingkungan dari limbah-limbah yang dihasilkan oleh usaha-usaha tersebut. Begitu. Nah, di sini juga tentunya ringkasan hasil studi juga perlu disampaikan. Ini ya, ringkasan hasil studinya bagaimana ini hasilnya? Kelayakannya ini bagaimana? Layak nggak ini akhirnya bisnis ini untuk dijalankan? Ya, tentunya sesuai dengan data-data yang disajikan tadi. Kalau memang layak, ya sudah, berarti bisnis itu bisa dijalankan. Tapi sebaliknya, kalau tidak layak, ya berarti bisnis itu tidak perlu dijalankan. Nah, dari analisa dan laporan ini semuanya tentunya harus ada bukti-bukti nyatanya ya, bukti-bukti ilmiahnya dan sebagainya. Kalau perlu ada lampiran-lampiran ketika melakukan survei di tempat akan dijalankan usaha tersebut, yang melakukan komunikasi, ada dokumentasi-dokumentasi yang perlu dilampirkan, ya silakan dilampirkan. Eh, demi untuk menunjang dari atau mematangkan dari laporan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi finalnya dari studi kelayakan bisnis itu adalah apakah memang bisnis itu layak untuk dijalankan, ataukah apakah bisnis itu tidak layak dijalankan, atau mungkin bisnis itu dipending terlebih dahulu. Gitu. Mungkin bisa dijalankan, tapi 5 tahun yang akan datang, misalnya begitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang dibutuhkan di dalam menjalankan sebuah bisnis. Makanya dinamakan namanya studi kelayakan bisnis. Jadi layak atau tidaknya sebuah bisnis akan dijalankan bukan hanya dari sebuah omongan saja, tapi betul-betul harus dari dasar yang memiliki nilai akademis juga. Yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya melalui analisa-analisa terkait dengan aspek apa saja yang terkait dengan bisnis itu sendiri. Nah, karena itu sekali lagi penyajian data dari laporan ini sendiri, dari laporan bisnis itu sendiri, ya benar-benar harus disajikan secara detail, secara lengkap. Ya, kalau perlu ringkas, detail ringkas tapi lengkap begitu. Ya, inilah yang diharapkan oleh calon investor atau pengusaha. Nah, siapa sebenarnya yang melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis? Nah, untuk melakukan studi kelayakan bisnis, ya, itu bisa dilakukan oleh pengusaha itu sendiri, atau bisa dilakukan oleh perusahaan yang akan membuka apa namanya usaha baru itu sendiri, atau bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang benar-benar sudah kompeten di bidangnya. Nah, sekarang ini sudah banyak ya, banyak jasa-jasa yang memang menyediakan apa namanya eh, analisa semacam ini begitu, menyediakan studi kelayakan bisnis ya, dengan membayar nilai nominal tertentu yang sesuai dengan kesepakatan, mereka akan menjalankan semua langkah-langkah, semua aspek-aspek yang diperlukan dalam bisnis tersebut. Nah, nantinya siapa tahu Anda ke depannya nanti ini ada semuanya ini ada yang mendirikan bisnis atau usaha ya di bidang ini ya tentunya Anda benar-benar harus mempelajari hal-hal terkait dengan studi kelayakan bisnis secara mendalam begitu. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang terkait studi kelayakan bisnis yang tidak bisa disampaikan di sini tentunya. Ya, kalau terkait AMDAL, ya, analisa dampak lingkungannya nanti bagaimana? Oh, ternyata air mengandung kandungan ini dan sebagainya. Ya, tentunya kalau ada dari manajemen ya, Anda harus meng-hire orang yang berkompeten di bidang itu. Gitu ya. Artinya usaha Anda tersebut ya harus memiliki orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Jadi keuangan ya ada ahli keuangannya, di bidang lingkungan ya harus ada yang ahli di bidang lingkungan, pemasaran ya harus ada yang ahli di bidang pemasaran. Nah, kalau ini sudah bisa di hire, artinya dikumpulkan dan dijalankan ya tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Nah, itu dari apa namanya pelaporan hasil studi kelayakan bisnis. Sekali lagi, bentuk pelaporannya, ya, model urutannya, bentuk penyajiannya,
tergantung dari jenis usaha yang akan disampaikan, tergantung instansi yang melakukan analisa itu sendiri, dan tergantung tentunya hal-hal yang berkaitan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, yang saya sampaikan ini adalah secara garis besar. Apakah semua aspek ini perlu disajikan? Kalau itu memang dibutuhkan dan diperlukan, ya silakan disajikan semuanya. Tapi kalau yang dibutuhkan hanya misalnya 3 aspek misalnya, aspek pemasarannya, aspek keuangannya, dan aspek manajemennya, ya sudah, berarti 3 itu cukup. Oh ternyata usahanya nggak ada dampak lingkungan sama sekali misalnya, ya nggak ada limbah dan sebagainya, nah, misalnya begitu. Nggak perlulah melakukan namanya analisa untuk AMDALnya dan sebagainya. It's okay, artinya ini tidak masalah, begitu ya. Karena memang yang dibutuhkan hanya 3 poin atau 3 aspek tersebut. Ternyata di sini yang seperti yang saya sampaikan ini ada aspek yang lainnya yang kurang misalnya. Ya tentunya kalau ada jenis usaha baru atau usaha yang sekiranya membutuhkan aspek-aspek atau pertimbangan atau analisa aspek-aspek yang lainnya, ya tentunya silakan ditambahkan sendiri. Ya, silakan ditambahkan dengan kebutuhan masing-masing begitu. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semuanya terkait dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini tentunya, karena ini berkaitan dengan laporan yang perlu disajikan di dalam analisa atau studi kelayakan bisnis. Monggo silakan, yang mau share juga silakan, yang mau tanya silakan, mau share silakan. Adakah di sini begitu ya? Sepertinya sudah banyak. Di sana ini ada Mas Anang Ramadan ya. Mas Anang, gimana Mas Anang kabarnya? Mas Anang? Oke, Mbak Tiwi, gimana kabarnya Mbak Tiwi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Tiwi? Sementara belum, Pak. Sementara belum ya. Karena ini pertemuan terakhir berarti nggak ada sementara gitu ya. Nggak ada sementara gitu ya. Ini final meeting, ini pertemuan terakhir terkait studi kelayakan bisnis ya. Mungkin yang lainnya nih Mbak Bella ini. Gimana kabarnya Mbak Bella? Baik, Pak. Ada yang mau disampaikan Mbak Bella? Mungkin dari lampiran-lampirannya ini contohnya apa saja, Pak? Contoh yang perlu dilampirkan begitu ya. Biasanya lampiran-lampiran yang dilampirkan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Biasanya pada umumnya lampiran-lampiran ini biasanya untuk memperkuat hasil analisa yang sudah dilakukan. Misalnya contoh, kalau pernah melakukan survei langsung ke lapangan, ya silakan diabadikan, difoto atau direkam dan sebagainya untuk lampirannya. Ya, misalnya contoh foto saat interview dengan masyarakat sekitar bisa dilampirkan. Atau misalnya adalah bukti-bukti dari apa namanya eh, surat-surat yang terkait dengan legalisasi kepemerintahan dan sebagainya, ya silahkan boleh dilampirkan. Ya, studi pendirian apa namanya dari apa jenis usahanya, jenis PT-nya, surat pengukuhannya, atau kalau perlu adalah hak intelektual yang sudah diurus dan sebagainya boleh dilampirkan. Ini sebenarnya hanya untuk menunjang eh, laporan itu sendiri begitu. Jadi seperti itu Mbak Bella. Berarti bisa termasuk perizinan-perizinan tempat atau gedung gitu ya, Pak? Betul sekali. Misalnya sudah melakukan perizinan atau misalnya adalah surat perjanjian-perjanjiannya yang sudah dilakukan dengan pemilik lahan atau pemilik gedungnya itu bisa dilampirkan juga. Nah, biasanya untuk misalnya ini adalah bukti sudah mengurus AMDALnya juga boleh dilampirkan. Nah, itu adalah apa namanya lampiran-lampiran. Jadi lampiran-lampiran tidak terbatas ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi seperti itu Mbak Bella. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Mbak siapa ini Mbak Devi nih Mbak Devi ini. Lama ini nggak bersuara Mbak Devi, monggo silakan Mbak Devi. Iya, Pak. Gimana kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang mau disampaikan Mbak Devi? Masih belum, Pak.
Belum ya, masih belum. Mas Angga, gimana kabarnya Mas Angga? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Bapak Angga? sendiri gimana? Gimana Mas Angga? Alhamdulillah baik, Pak. Kabarnya kalau Bapak gimana? Alhamdulillah sehat-sehat baik ya. Alhamdulillah sehat selalu ini. Terima kasih Mas Angga. Gimana Mas Angga? Ada yang mau disampaikan atau di-share Mas Angga? Untuk laporan SKP sendiri ini jenis usahanya dari mikro sampai makro, Kak. Betul sekali, Untuk karena semua jenis usaha ya, Pak. tentunya semua jenis usaha. Ini secara generalnya ya, secara generalnya atau secara garis besarnya saja. Kalau misalnya ternyata usahanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, cuma kecil yang perlu dibahas cuma aspek dari aspek pemasarannya, manajemen sama keuangannya, cukup itu bisa mewakili ya sudah itu aja yang disampaikan begitu. Kalau ternyata perusahaannya itu perusahaan besar, pertambangan dan sebagainya, ya tentunya semua aspeknya harus dipenuhi begitu. Nah, itu bentuk penyajiannya. Nah, sekali lagi hasil penyajian ini benar-benar merupakan hasil proses dari setiap aspek yang sudah dijalankan di lapangan. Nah, jadi seperti itu Mas Angga. Ya, Pak. Ini Kenapa? kalau eh, kita masuk ke perusahaan kan pastinya udah ada, Pak ya, kalau laporan SKP ini. Itu apa bisa kita ubah kalau misal ada kebijakan baru terus ada ini. Tentunya kalau misalnya perusahaan itu sudah pernah memiliki yang namanya studi kelayakan bisnis, ternyata ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, ya tentunya laporan itu bisa dirubah menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Misalnya kondisi keuangannya sudah berubah saat ini dengan 5 tahun yang lalu. Oh ternyata eh, apa namanya kondisi ekonomi politik ini sekarang juga berubah ya. Tentunya ya harus benar-benar dirubah juga begitu. Artinya disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, pada saat bisnis ini akan dijalankan. Ya, seperti itu Mas Angga. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya monggo silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Boleh, Mbak Bella silakan Mbak Bella. Dari perusahaan-perusahaan ini yang mungkin sudah beroperasi lama, apakah awalnya juga melakukan studi kelayakan bisnis juga atau tidak, Pak? Kira-kira. Baik. Tentunya, tentunya studi kelayakan bisnis ini kan hanya sebuah istilah sebenarnya. Studi kelayakan bisnis ini hanya sebuah istilah yang tujuannya adalah agar nanti untuk membuka usaha atau membuka proyek atau menjalankan proyek baru ini ada rule atau acuan yang sudah jelas ya terkait ini layak nggak untuk dijalankan. Ya tentunya mungkin sejak zaman dulu ya sudah ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Mungkin namanya aja yang berbeda. Ya, mungkin namanya yang berbeda. Mungkin dulu hanya apa namanya melihat dari dua aspek saja yang perlu diperhatikan. Ya sudah, aspek uangnya ada, nanti kira-kira pemasarannya bisa menghasilkan segini, ya sudah bisa dijalankan begitu. Ada juga pengusaha kecil itu membuat namanya studi kelayakan bisnis. Tapi ternyata usahanya juga maju begitu ya. Ketika mau buka cabang baru membuka apa namanya membuat namanya studi kelayakan bisnis, tentunya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi pada umumnya, kalau usaha itu agar nantinya benar-benar ini layak untuk dijalankan atau tidak layak untuk dijalankan, ya perlu ada yang namanya studi kelayakan bisnis ini. Semua aspek perlu diperhatikan. Apalagi era sekarang ini yang sangat apa namanya dinamis begitu. Artinya perubahan segalanya itu sekarang sekarang itu cepat sekali gitu ya. Perubahan gaya atau perilaku konsumen. Kalau zaman dulu apa namanya promosi itu pakai manual, pasang spanduk dan sebagainya. Oh ternyata sekarang sudah beda lagi. Sekarang gimana promosinya? Mungkin melalui sosial media, TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah tentunya ini ya, dari studi kelayakan bisnis juga harus perlu diperhatikan perbedaan-perbedaan seperti ini. Makanya kenapa memang banyak pengusaha itu yang mengalami kegagalan sebelumnya usahanya sudah apa namanya booming, usahanya sudah bagus dan sebagainya tiba-tiba di tengah-tengah tertentu ada kegagalan. Nah, kemungkinan itu dari studi kelayakan bisnisnya tidak dikembangkan lagi, alias stagnan di studi kelayakan sebelumnya atau bahkan tidak melakukan namanya studi kelayakan bisnis. Kalau memang pengen aman, ya harus ada yang namanya analisanya. Studinya harus ada dulu, biar usaha itu benar-benar bisa dijalankan begitu. Nah, jadi seperti itu, Mbak Bella.
Kalau Mbak Bella misalnya mau punya usaha tapi usahanya misalnya kecil, apakah perlu studi kelayakan bisnis? Ya, tentunya kalau pengen usaha itu benar-benar layak atau tidak dijalankan ya disarankan menggunakan studi kelayakan bisnis walaupun cakupannya kecil disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Begitu. Oh, saya mau mendirikan ini contoh sederhananya saja. Saya menjual gorengan ini. Targetnya siapa? Ya ditentukan dulu, dianalisa oh nanti mau mendirikan di area kampus. Oh, targetnya adalah atau dari aspek pemasaran adalah mahasiswa-mahasiswa kampus begitu yang ada di sekitar situ. Kemudian orang-orang pekerja yang ada di sekitar situ. Oh, dari pemasarannya berarti nanti saya akan membuat model gorengan yang seperti ini. Orang yang suka dari lingkungan mahasiswa kebersihannya, kemudian harganya terjangkau. Nah, itu ya perlu dilakukan studi atau dilakukan analisa tentunya. Kalau misalnya di lingkungan kampus yang notabene orangnya apa sukanya yang murah begitu ya karena mahasiswa misalnya begitu, Anda menjual dengan harga yang sangat tinggi, ya kemungkinan apa namanya bisa gagal dalam menjalankan usaha tersebut. Paling tidak studi kelayakan bisnisnya itu paling tidak bisa memberikan gambaran ya, gambaran walaupun tidak secara menyeluruh misalnya, tapi dapat sedikit memberikan gambaran terkait usaha tersebut begitu. Itu Mbak Bella. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lainnya, silakan monggo, yang lainnya. Pak, tambahan sedikit Pak. Boleh Mas Angga. Banyak juga nggak apa-apa Mas Angga. Ya sharing Itu, pengalaman Pak, juga penting. mungkin nggak kalau si perusahaan ini pakai konsultan dari luar perusahaan untuk pembuatan laporan ini, Pak? Oke. Bagus pertanyaannya Mas Angga. Nah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang itu bermunculan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau jasa yang melakukan studi analisa, studi kelayakan bisnis ini. Nah biasanya perusahaan itu lebih gampang untuk menggunakan pihak ketiga untuk melakukan ini. Karena dianggap pihak ketiga itu sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing begitu. Nah rata-rata perusahaan sekarang, perusahaan menengah ke atas ya, sekarang ini sudah menggunakan pihak ketiga untuk melakukan itu. Yang terjun di lapangan sudah dari mereka. Yang penting kita sudah bayar. Saya ingin tahu ini. Ya, jadi biasanya disampaikan ini. Saya punya modal sekian M misalnya. Misalnya adalah 20 M misalnya. Saya ini pengen buka usaha ini di area itu. Kira-kira bagaimana? Tolong nanti saya dibuatkan untuk analisa dari studi kelayakan bisnisnya. Sampaikan ke saya, kemudian nanti nego harganya berapa dan sebagainya. Ya, kalau sudah jalan bisa dijalankan tentunya. Nah, rata-rata sekarang itu yang dilakukan adalah menggunakan pihak ketiga. Karena perusahaan itu kalau mau melakukan riset sendiri begitu ya, ini kan membutuhkan beberapa ahli di bidang. Nah, ahli-ahli di bidangnya ini kalau perusahaan itu sendiri misalnya bagian keuangan juga suruh survei ke lapangan, kemudian bagian pemasaran juga melakukan itu, ya tentunya ini akan mengganggu aktivitas atau kegiatan di perusahaan itu sendiri. Nah, rata-rata sekarang memang eh, menggunakan jasa atau pihak ketiga. Nah, ini adalah peluang Anda semuanya tentunya. Ini peluang bagi Anda untuk membuat sebuah perusahaan terkait dengan jasa ini. Nah, biasanya jasa ini berkaitan dengan jasa-jasa yang lainnya. Oh, ada memberikan jasa studi kelayakan bisnisnya, ada jasa pengurusan untuk dokumen-dokumen pendirian usahanya. Ini biasanya menjadi satu biasanya. Ini merupakan peluang yang nanti bisa Anda jalankan ya bekerja sama dengan tim yang lainnya, orang yang ahli di bidang apa namanya masing-masing itu bisa Anda kumpulkan jadi satu, kemudian Anda membuka usaha baru. Jadi seperti itu Mas Angga. Kebanyakan sekarang memang menggunakan pihak ketiga. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana kalau modalnya cukup sedikit dan sebagainya dan usahanya itu kecil loh, silakan Anda bisa melakukan studi kelayakan bisnis sendiri begitu ya. Misalnya kalau itu nongkrong-nongkrong aja sambil mengamati kegiatan masyarakat di sekitar situ, apa yang disukai di sana dan sebagainya. Kira-kira modal Anda cukup nggak untuk usaha di sana? Bisa melakukan apa namanya analisa sendiri secara terjun langsung di sana juga. Nah, kalau memang usahanya itu masih rintisan, biasanya kecil ya, biasanya dilakukan sendiri atau biasanya minta bantuan teman-temannya. Nah, bahkan sekarang ini di studi kelayakan bisnis itu ada apa namanya bisa dilakukan dengan meminta bantuan namanya AI. Ya, artinya kecerdasan buatan ini sudah bisa melakukan namanya studi kelayakan bisnis.
dengan analisa-analisa tertentu. Yang jelas, Anda harus bisa menyampaikan prompt dengan baik dan benar begitu ya. Apa yang Anda sajikan di situ secara detail, secara ringkas dan sebagainya bisa begitu ya. Minta bantuan yang namanya AI. Lokasinya sebutkan di mana, kemudian usianya sekian-sekian itu bisa dilakukan dengan AI. Tapi yang namanya AI atau kecerdasan buatan ini ya apa namanya tetap orangnya yang berperan secara maksimal. Yang menyampaikan di dalamnya itu ya tentunya yang memberikan promptnya adalah orangnya. Memang sekarang bermunculan AI yang banyak sekali yang bisa digunakan begitu ya. Contoh bahkan sekarang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres begitu ya terkait dengan mengatasi banjir itu sebenarnya ada AI sendiri begitu ya. Ada kecerdasan buatan sendiri yang bisa melakukan itu. Oh ya, mengurai kemacetan itu juga ada sendiri. Jadi AI itu bukan hanya ChatGPT, bukan hanya DeepSeek, bukan hanya Grok, bukan hanya apalagi Gemini dan sebagainya. Masih banyak AI yang lainnya ya, AI yang lainnya begitu. Itu yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ada lagi teman-teman semuanya yang mau disampaikan? Ini sebelumnya biasanya yang ini, nah ini Mbak Widya, gimana Mbak Widya kabarnya? Oke, Mbak Widya, sepertinya saya nggak bisa menerima suaranya ya. Adakah Mbak Widya mungkin? Oh, masih di jalan. Oke, yang lainnya silakan monggo silakan yang lainnya. Yang lainnya boleh menyampaikan segala sesuatu terkait dengan studi kelayakan bisnis tentunya. Ada yang mau disampaikan? Atau sharing pengalaman boleh silakan. Nah, oke. Kalau tidak ada, nanti saya sampaikan dulu terkait dengan ujian akhir semester yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desti. Nah, ini berupa studi kasus. Ya, silakan tentunya disesuaikan dengan apa yang analisa kasus yang ada di situ. Pak, apakah boleh menggunakan kecerdasan buatan? Ya, tentunya boleh, tapi Anda tetap harus menggunakan apa namanya kaidah-kaidah yang Anda miliki begitu ya, kemampuan yang Anda miliki. Nah, boleh menggunakan AI atau AI begitu ya, kecerdasan buatan dan sebagainya itu. Ya, tapi tetap ya biar Anda tidak apa namanya dijadikan sebagai budak atau robot dari kecerdasan buatan itu sendiri ya tentunya Anda harus benar-benar ini hanya sebagai alat bantu begitu ya. Ini sebagai alat bantu. Sudah dibacakah untuk soal ujian akhir semesternya? Apakah ada yang sudah melihat atau membaca? Belum, Pak. Belum, belum ada yang baca ya, belum ada. Sudah, Pak. Oh, sudah ada, sudah ya. Ada yang mau disampaikan kalau yang sudah baca? Mungkin ini maksudnya bagaimana begitu ya. Silakan disampaikan. Biar nanti hasilnya maksimal begitu ya. Biar nanti hasilnya maksimal. Jangan khawatir, saya juga akan menggunakan apa namanya kecerdasan buatan untuk mengecek begitu ya hasil ujian Anda. Apakah ini prosentasenya? Ya semoga aja prosentasenya jangan sampai lebih dari 50% ya kalau saya cek ya. Nanti ketika saya cek ini 50% menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Maka ya otomatis nilainya tidak maksimal begitu. Ya, kalau Anda misalnya menggunakan ChatGPT, ya nanti otomatis saya apa cek juga dengan istilahnya konverternya ya. Pengecek ini apakah menggunakan AI atau tidak, persentasenya berapa. Tentunya saya cek juga di situ. Syukur-syukur Anda benar-benar membuatnya dengan pemikiran Anda sendiri. Ada yang mau disampaikan? Untuk analisa yang di UAS ini dibuat seperti yang dibahas hari ini kah, Pak? Yang maksudnya berbentuk seperti proposal gitu. Tidak harus seperti itu, begitu ya. Tidak harus seperti itu. Anda menganalisa secara singkat, tapi kalau memang ingin lebih baik ya silakan dibuat seperti ini. Di situ analisanya yang disampaikan ada berapa di kelas ini? 3. Ada 3. Dari aspek apa aja?
Ada sumber daya, aspek pemasaran, kalau satunya kalau nggak salah keuangan. Keuangan. Nah, tiga aspek itu boleh silakan disajikan dalam bentuk laporan seperti ini juga boleh. Ya, biar nanti benar-benar jadinya eh, seperti bukti laporan studi kelayakan bisnis. Pak, tidak perlu saya kasih cover dan sebagainya, silakan. Pilih yang terbaik aja ya. Yang penting tiga dari aspek ini harus terpenuhi semuanya. Tiga aspek ini harus terpenuhi semuanya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait UAS? Tidak ada? Paham semua berarti ya terkait UAS ya? Belum nih, Semakin Pak. semakin cepat selesai itu semakin bagus ya. Artinya semakin cepat saya koreksi dan sebagainya ya biar nilai Anda biar cepat keluar begitu. Nah, kalau nggak salah terakhir itu di tanggal 20 ya atau 19 ya. Tanggal 20 atau 19 begitu ya. Kalau nggak salah untuk terakhirnya. Maka kalau melebihi dari tanggal tersebut ya biasanya apa namanya untuk pengoreksinya akan lupa gitu ya. Nilai Anda nggak muncul-muncul nanti. Karena ada tenggat waktu yang harus saya selesaikan untuk penyampaian nilainya. Gitu. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh Mbak Rizkuna? Silakan Mbak Rizky. Terkait tugas itu ya, Pak. Apa harus sama persis kayak yang Bapak sampaikan ini ya? Kalau misalkan berbeda gitu, apa boleh analisisnya? Maksudnya gimana? Analisnya berbeda, tidak sama persis gitu. Oh ya tentunya analisisnya Ya, tidak beda. harus sama Jadi persis. maksudnya itu urutannya itu nggak sama gitu. Kalau di sini kan penjelasannya ada bab 1, bab 2 kayak gitu kan, Pak. Oh, nggak harus seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh gambaran saja. Artinya tulisan bab itu tidak harus ada. Anda misalnya di sana disajikan di headernya, di headline-nya itu misalnya adalah aspek misalnya pemasaran, gitu. Aspek manajemen, kemudian aspek keuangan langsung begitu nggak masalah. Ini hanya sebagai contoh untuk penyampaiannya begitu. Nggak harus ada bab-bab begitu, nggak harus. Tidak wajib ya. Jadi bebas. Ya, sekali lagi, Ya, yang Pak. saya sampaikan tadi itu hanya sebagai contoh dasar aja ya penyajian laporannya. Kalau masalah ada tulisan bab atau tidak itu bebas. Nggak perlu ada bab, nggak masalah. Misalnya Pak, aspek keuangan saya bagi lagi menjadi beberapa sub, ya silahkan. Yang penting dari aspek keuangannya memang tersaji dengan baik, dari aspek manajemennya tersaji dengan baik juga. Ya, yang penting data-datanya yang dibutuhkan. Masalah caption atau headernya atau judulnya itu apa namanya tidak ada batasan tertentu gitu. Ya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan yang lainnya? Mumpung final Saya, nih. Pak, Ya, siapa tadi ya? saya, Bella. Oke, monggo. Monggo, Mbak. Maksudnya yang menggunakan asumsi logis terus pakai presentase market share itu apa, Pak? Gimana, gimana, gimana? Maksudnya menggunakan asumsi yang logis jika datanya kurang dengan menggunakan persentase market share itu gimana maksudnya? Maksudnya begini, artinya kalau membuat namanya studi kelayakan bisnis itu kan sebenarnya harus ada data-data yang real, data-data yang nyata begitu ya. Kalau memang ada kesusahan untuk mendapatkan data-data seperti itu, Anda bisa menggunakan data-data lainnya, tapi ya harus data-data itu harus data-data yang logis ya. Artinya logis itu yang nggak ngawur begitu. Yang benar-benar data itu ya berkaitan dengan bidang itu sendiri. Itu aja sebenarnya catatannya. Ya, kan data itu tidak mesti kalau di dalam apa namanya pelaksanaan ujian ini harus benar-benar datanya harus real, baku dan sebagainya nggak harus seperti itu. Anda hanya apa namanya menggambarkan bahwa datanya itu seperti ini seperti ini. Data itu bebas maksudnya. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan data-data yang apa namanya secara real begitu ya. Begitu maksudnya Mbak Bella. Ini Tapi ingat, kita, ya gimana, Pak? tapi yang perlu diingat adalah begini. Walaupun Anda menyajikan datanya itu data misalnya tidak Anda dapatkan secara langsung begitu ya, data-data grossing dan sebagainya ya, data-data itu ya benar-benar harus disesuaikan dengan apa yang Anda sajikan begitu saja intinya. Gimana Mbak Bella? Datanya bisa kita cari di internet gitu nggak, Boleh, Pak? boleh, tentunya boleh saja, sah-sah saja kan. Tugas Anda adalah menganalisanya begitu. Ya, dari data-data ini dianalisa seperti apa begitu. Nah, nanti finalnya kan layak apa enggak kan begitu ya.
studi kelayakan apa namanya bisnis ini dijalankan atau tidak. Data tidak harus data yang benar-benar Anda melakukan survei sendiri ya. Karena ya saya pikir kalau Anda melakukan survei sendiri nggak cukup nanti waktunya. Silakan Anda mencari literasi di apa namanya internet begitu. Ya tentunya literasi-literasi yang dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Misalnya Anda menemukan hasil penelitian orang ini, Anda ambil datanya, kemudian Anda analisa sendiri sebagai boleh, tentunya boleh, tentunya boleh. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Yang saya butuhkan di sini adalah bagaimana cara Anda menyampaikannya begitu. Data itu bisa aja dicari, ya kan kalau berbicara dengan data primer atau sekunder, data sekunder pun nggak masalah begitu cari di internet dan sebagainya. Yang penting bagaimana Anda menyajikan dengan tentunya kata-kata atau kalimat yang Anda miliki sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa boleh menggunakan kecerdasan buatan itu ya boleh, itu sebagai alat bantu. Tapi kalimatnya sekali lagi diusahakan adalah ini benar-benar kalimat yang Anda pahami begitu. Yang Anda mengerti, Anda pahami. Jangan Anda menyuruh kecerdasan buatan, ya, AI begitu ya, kecerdasan buatan itu untuk benar-benar mengerjakan semuanya begitu. Ya, ya tentunya tetap harus ada sisi dari Anda itu sendiri begitu. Nah itu Mbak Bella. Baik, Pak. Ada lagi yang lainnya. Oke, mumpung apa namanya belum nanti Anda mengerjakan UAS, silakan ditanyakan dulu terkait soal UAS. Yang belum baca silakan dibaca dulu. Karena ini di pertemuan terakhir, jadi nanti bisa saya sampaikan secara jelas begitu ya. Oke, adakah? Clear semuanya? Ini ada apa ada nilai pembeda untuk pengumpulan UAS yang di awal dengan di akhir deadline? Oke. Apakah ada pembeda nilai UAS di awal dan akhir deadline? Sebenarnya yang namanya masa akhir, ya masa akhir itu adalah batas di mana terakhir tugas itu dikumpulkan. Saya nggak membedakan di awal atau di akhir ya. Yang penting adalah niatan Anda untuk mengumpulkannya. Kalau saya batasi tanggal 20 ya sudah berarti maksimal itu tanggal 20 untuk mengumpulkannya. Kalau Anda sudah selesai nih, saya di tanggal 18 tapi masih ragu, tapi mengumpulkan tanggal 20 silakan. Nggak ada pembeda untuk mana yang tercepat dan mana yang paling lambat nggak ada. Kalau di atas tanggal 20 baru ada pembeda tentunya. Kalau selama itu masih di batas, ya di batasnya masih nggak ada pembeda. Nah tujuannya semakin cepat itu adalah nilai Anda semakin cepat diproses begitu. Biar cepat keluar, cepat selesai begitu. Seperti itu. Sekali lagi nggak ada pembeda, kecuali Anda melebihi dari batas yang sudah ditentukan ya. Oke, ada lagi? Pak mau tanya, Boleh. ini Silakan. kan ada calon pemilik bisnis memiliki dana untuk investasi awal sebesar 2 miliar. Nah, kalau misalkan kita ambil data di internet kayak satu usaha gitu untuk aspek keuangannya kan harus dirinci tuh Pak. Nah, itu kalau Betul. misalkan kita ambil di internet kan nggak ada 2 miliar, jadi kita harus cari yang 2 miliar gitu Pak maksudnya. Atau kita Artinya bikin sendiri. 2 miliar itu ya tidak harus persis pas 2 miliar begitu ya. Artinya dia itu punya dana segitu. Misalnya Anda ternyata ini setelah dianalisa dari aspek keuangan cukup mengeluarkan dana 1,8 kan malah bagus itu. Tapi nilai omsetnya nanti yang dijanjikan semakin banyak ya tambah bagus kan begitu. Artinya kalau saya misalnya nih anggap aja saya punya uang 2 miliar ini. Untuk usaha apa ya kira-kira yang cepat menghasilkan dan sebagainya. Nah, artinya ya Anda tidak benar-benar harus mengeluarkan 2 miliar itu. Misalnya misalnya 1,999 ya boleh, boleh. Begitu ya. Artinya itu. Menghitung sendiri juga boleh. Misalnya Anda, waduh, kalau 2 miliar ini bisnisnya yang cocok misalnya adalah Anda membuka bisnis percetakan misalnya karena di dekat Anda banyak anak-anak sekolah dan sebagainya. Oh, beli komputer sekian sekian sekian, sewa gedung sekian 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 sekian. Nah, ternyata cuma menghabiskan 1 miliar misalnya contohnya.
Nah, misalnya anggap aja untuk kebutuhan lain 5 miliar, apa namanya, 500 jutanya misalnya, boleh-boleh aja. Artinya di situ ada penjelasan gitu ya, terkait dengan nilai keuangannya begitu. Nggak harus persis 2 miliar begitu ya. Itu mungkin. Berarti Pak, itu ini 2 kalau miliar perhitungan itu aspek keuangan secara rincinya, kalau kita bikin sendiri, nggak apa-apa kan, Pak? Lu nggak apa-apa. Justru tambah bagus kalau membuat sendiri itu tambah bagus. Nah, itu yang saya harapkan malah. Oh iya, Harapan makasih Pak. saya itu adalah Anda benar-benar membuat sendiri. Iya. Apa namanya, kecerdasan buatan itu sebagai alat bantu saja. Tapi sebenarnya yang saya harapkan adalah Anda bisa membuat sendiri, mengusulkan usaha sendiri dengan punya uang segitu. Anggap aja begini, Anda itu saya kasih uang 2 miliar. Ini ada uang 2 miliar, wis buatan usaha apa begitu loh. Sebenarnya seperti itu. Contoh gampangnya seperti itu. Makasih Pak Terus, Heru. ya, macam-macam ya bentuknya. Tadi kalau nggak salah ada Mbak jadi Rizky. Monggo. itu ya. Jadi 2 miliar itu bukan sebagai patokan kita nanti harus sampai 2 miliar gitu ya, Pak. Itu kira-kira maksimalnya 2 miliar begitu aja lah. Oh, Profit maksimalnya 2 iya. miliar ketika dihitung ngepas-ngepaskan 2 miliar nanti semuanya dipas-paskan 2 miliar gitu ya. Ya, artinya kalau punya dana segitu itu kira-kira usaha apa yang cocok. Terus dianalisa ya, dari segi manajemennya, keuangan dan sebagainya begitu. Nah, saya harapkan itu tadi yang disampaikan sama Mbak Rizky tadi, Mbak Rizky Asih tadi adalah, Pak ini saya buat sendiri, loh. Itu yang saya harapkan. Harapan saya itu seperti itu. Terus fokusnya juga dari analisa-analisanya. Hitung-hitungannya bagaimana? Kalau hitung-hitungannya kan terserah. Ada mau pakai software apapun, aplikasi apapun, atau manual pun boleh-boleh saja. Yang mau pakai hitung-hitungan manual silakan. Yang menggunakan bantuan software, mau pakai Excel, mau pakai SDM kemarin menggunakan yang namanya apa form for Windows dan sebagainya, silakan. Nggak ada aturan terkait hal itu. Yang penting saya tahunya adalah data-data yang disajikan di situ ya benar-benar apa namanya logis gitu ya, sesuai yang diinginkan. Itu. Yang lainnya, adakah yang lainnya terkait UAS? Nggak ada ya sepertinya ya. Mas Gangsar gimana Mas Gangsar? Oke, sepertinya beberapa ada yang lagi sibuk ini ya. Oke, ini ada beberapa yang saya. Oh iya Mas Gangsar. Oke Mas Gangsar, selamat bekerja Mas Gangsar. Ini semoga usahanya lancar ini Mas Gangsar ya. Saya maklumi semuanya ini. Saya pikir Anda semuanya di sini ada yang sudah bekerja dan sebagainya. Ya, saya sudah bersyukur Anda bisa hadir begitu ya. Bisa hadir di pertemuan hari ini meskipun tidak semaksimal mungkin karena memang kegiatan Anda di sana juga banyak sekali. Tapi alhamdulillah Anda sudah mau bergabung begitu ya ini. Ini Mbak Ana Irlani ini, Mbak Ana Irlani. Halo Pak, Gimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah pusing Pak tugas akhir. Tugas akhir. Iya Wah, Pak, pusing. iya Pak. Jangan dibuat pusing ya. Sebenarnya kalau Anda jadikan beban, kemudian Anda merasa berat dengan tugas itu. Jadi begini, kalau saya memberikan sebuah tugas atau saya menyampaikan apapun itu, sebenarnya harapan saya itu adalah yang penting ada niatan untuk bisa mengerjakannya begitu. Masalah hasilnya itu bagaimana, itu kan tergantung Anda masing-masing gitu. Kalau Anda sudah bekerja maksimal, pasti ya itu harapan Anda mendapatkan hal yang baik begitu. Jadi apapun ya, ini bukan hanya dari materi dikelakukan bisnis begitu ya. Apapun kalau Anda kerjakan dengan apa namanya ikhlas, makanya selalu di akhir itu saya menyampaikan tentang ikhlas begitu ya, ikhlas dan sebagainya. Berapapun selesai nggak selesai begitu. Yang penting sudah ada niatan untuk mengerjakan, bagi saya itu sudah nilai positif gitu ya. Segala sesuatu kalau dikerjakan dengan terpaksa, hasilnya tidak akan maksimal tentunya Mbak Ana nanti. Tapi kalau dengan ikhlas, ya sudah, oh ternyata mampu saya mengerjakan cuma dari 2 aspek gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada niatan untuk mengerjakan itu. Yang namanya C namanya masih belajar begitu ya, masih belajar. Kecuali nanti kalau Anda benar-benar sudah bekerja di bidang itu, ya benar-benar harus maksimal begitu.
Begitu Mbak Ana, semangat ya. Mbak Ana tetap semangat ya. Ya, Pak. Ya, dinikmati. Semangat 45 ini. Iya. Setiap apapun yang dijalani harus dinikmati begitu ya. Terutama dinikmati dengan ikhlas. Karena segala sesuatu itu kalau dinikmati dengan ikhlas itu enak kok jadinya ya. Oke. Kemudian siapa ini? Mbak Aul. Mbak Aul. Mbak Aul gimana kabarnya Mbak Aula? Oh ini Mbak Fia ini juga masih lembur. Ini yang banyak yang lembur ya. Oke. Nah harapan saya apa namanya UAS ini nanti ya apa namanya bisa menjadikan sedikit ya bukan UAS sebenarnya ya, materi studi kelayakan bisnis ini bisa menjadi sedikit pengetahuan buat Anda semuanya bahwa ternyata di dalam menjalankan sebuah bisnis atau membuat sebuah bisnis itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Ternyata bukan hanya uang saja begitu. Kadang orang itu ada uangnya tapi bingung mau usaha apa, itu banyak sekali. Ada yang punya ide tapi nggak punya uang, itu banyak sekali. Makanya kalau Anda belajar studi kelayakan bisnis, Anda bisa membuat atau menawarkan studi kelayakan bisnis ini ke investor begitu. Anda membuatnya dengan detail, dengan jelas, Anda nggak punya uang ini untuk memodalinya. Anda bisa menyampaikan ke pihak yang punya uang. Ini loh, saya sudah punya studi kelayakan bisnis terkait dengan usaha ini. Gimana Bapak mau menjalankan usaha ini? Nanti biar saya yang melaksanakannya, Bapak tinggal menyetor modalnya. Itu merupakan salah satu langkah begitu ya. Ini. Jadi kalau Anda memahami sedikit saja terkait studi kelayakan bisnis, ya bisa Anda tawarkan ke orang lain. Karena di sana di luar itu banyak orang yang punya uang, tapi nggak tahu ya, mau diapakan. Banyak juga orang yang tidak punya uang, tapi punya ide-ide brilian. Ada juga orang yang sudah nggak punya uang, juga nggak punya ide sama sekali, gitu ya. Itu ya tentunya banyak juga di luar sana. Bersyukurlah Anda yang masih punya kesempatan, yang sudah bekerja, kemudian sambil berkuliah lagi, ya ini bersyukurlah begitu. Nah, ternyata di sini nih banyak yang masih bekerja, masih lembur dan sebagainya ya. Ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman semuanya? Mumpung akhir ini, mumpung akhir. Pak, maaf, itu kan satu bisnis, kalau misalkan dua bisnis gitu harus di breakdownin dua-duanya juga. Maksudnya, misal satu bisnis apa, harus di breakdownin perhitungan aspek keuangan secara rinci, terus satunya juga kayak gitu. Terus aspek pasar dan pemasarannya juga ada dua gitu, Kak, Pak. Atau cukup satu aja? Tentunya berbeda bisnis ya, aspek-aspek yang akan dibahas di situ tentunya harus beda juga. Ya, tentunya bisnis A tentunya akan berbeda dengan bisnis B. Bisnis laundry misalnya ya, bisnis laundry akan berbeda dengan bisnis kos-kosan tentunya. Akan berbeda lagi dengan bisnis kos-kos apa namanya percetakan. Akan beda lagi dengan bisnis warung atau kafe misalnya begitu. Ya, semuanya aspeknya tentunya akan berbeda. Walaupun kadang ditemukan aspek yang sama jika misalnya lokasinya sama, tempatnya sama, apa namanya, modalnya sama gitu ya. Jenis usahanya hampir mirip-mirip misalnya. Ya, itu apa namanya tentunya mungkin sebagiannya memiliki kesamaan dan yang lainnya tentunya harus berbeda begitu. Jadi setiap bisnis itu punya aspek-aspek yang berbeda tentunya. Nah, itu. Baik, Pak. Oke, yang lain, monggo silahkan. Nah, apakah setiap studi kelayakan bisnis atau proposal terkait dengan studi kelayakan bisnis ini benar-benar bisa diterima? Ya, tidak semua ya hasil studi kelayakan bisnis ini bisnisnya bisa dijalankan. Kadang ada studi kelayakan bisnis ternyata ya itu memang bisnisnya tidak layak untuk dijalankan dari pertimbangan aspek-aspek yang sudah dibuat di laporannya itu. Nah, jadi seperti itu. Ya jangan diharapkan setiap studi kelayakan bisnis itu hasilnya positif, belum tentu. Ya, karena studi kelayakan bisnis itu bisa saja hasilnya adalah tidak seperti yang diharapkan. Oh, ternyata pengennya mendirikan usaha di situ. Hasil studi kelayakannya kalau usaha di situ akan mengalami apa namanya kerugian, ya sudah jangan dipaksakan untuk dijalankan di situ. Kecuali yang uangnya sudah berlimpah, nggak mau apa sudah benar-benar berlebih begitu, iseng-iseng begitu ya, gabut bahasa trennya sekarang, mau bikin usaha hanya untuk menghibur diri misalnya begitu, ya itu
tentunya berbeda ya, tentunya berbeda. Karena studi kelayakan bisnis ini memang digunakan untuk bisnis yang mendapatkan keuntungan tentunya. Seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya yang mau disampaikan lagi, sharing usaha dan sebagainya. Nah, kadang juga ditemui studi kelayakan bisnisnya sudah bagus. Kemudian apa namanya analisanya bagus, sarannya bagus begitu ya. Usahanya ketika usahanya dijalankan bagus di awal, ternyata di tengah-tengah mengalami kendala di luar prediksi dari studi kelayakan bisnis tersebut. Ada ya banyak sekali tentunya. Ya kayak yang terjadi di tahun 2019 sama 2020 kemarin. Dari studi kelayakan bisnis sudah bagus, semuanya bagus. Ya ternyata tiba-tiba ada pandemi COVID yang tidak diduga-duga begitu. Ya, banyak sekali perusahaan atau usaha atau bisnis yang mengalami kebangkrutan ya atau gulung tikar pada saat itu. Ya, itu faktor-faktor lain seperti itu yang memang apa namanya di luar kendali yang di awal begitu. Misalnya studi kelayakan bisnis sudah bagus, ketika usaha mau dijalankan ternyata kondisi politik yang pada saat dilakukan apa studi kelayakan bagus ternyata prediksinya tidak sesuai. Oh, ternyata tahun berikutnya kondisi politiknya tidak bagus begitu sehingga berpengaruh terhadap usaha tersebut. Ya ada saja begitu. Nah, artinya walaupun sebagai acuan dasar di dalam pelaksanaan proyek atau bisnis, ya tetap ya faktor-faktor lain itu ya bisa berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan bisnis itu sendiri begitu. Ada ini Mbak siapa ini ya? Mbak Hendrika ya, Hendrica ya. Mbak Tessa, gimana Mbak Tessa ini? Kabarnya gimana Mbak Tessa? Iya, Bapak. Oke, gimana kabarnya? Sehat, Mbak Indrica? Mbak Tessa ini panggilannya saja. Iya, sehat, Gimana? Bapak. Sehat ya. Sudah membaca soal untuk UASnya, Mbak? Iya, sudah, Bapak. Bisa ya kira-kira ya? Ya, diusahakan, Bapak. Oke. Ya, saya yakin bisa lah nantinya ya. Ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada disampaikan, mungkin memang karena ini final meeting dan ini memang persiapan untuk Anda mengerjakan UASnya, pertemuan hari ini tidak sampai jam 9 begitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Pak, ini 2 miliar berarti bisnisnya besar ya, Pak? Tergantung ya 2 miliar. Kalau misalnya saya ternyata mau bisnis apa jasa angkutan 2 miliar itu cuma dapat 2 truk gitu ya. 2 truk untuk bisnis angkutan ini 2 miliar itu cuma dapat sedikit itu ya. Kalau dihitung dari bisnisnya kan tergantung bisnisnya masing-masing. Oh Misalnya iya, jasa angkutan kendaraannya sudah harganya berapa gitu. tapi pangsa pasarnya tetap menyesuaikan ketentuan yang Bapak lampirkan begitu ya, Pak? Ya, tentunya akan menyesuaikan bisnisnya apapun. Misalnya Anda bisnisnya wah ini lagi tren ini sekarang ada tour and travel gitu. Mau beli mobilnya high ace begitu ya. High ace yang harganya misalnya sekarang berapa kisaran mungkin 800 ya atau 700 sekian misalnya gitu. 700-an. Itu ya kira-kira dapat berapa mobil begitu ya. Mungkin 3 mobil gitu ya. Belum sewa tempatnya dan sebagainya. Nah, ya tergantung jenis usahanya. Nah, Anda bisa mengamati fenomena yang ada saat ini begitu ya. Bisa mengamati yang lagi populer itu usaha apa ya. Artinya usaha itu tidak harus create dari usaha yang baru, bisa meniru dari usaha yang lain yang sudah populer saat ini. Oh sekarang orang itu lagi ternyata suka-sukanya healing di akhir pekan. Wah kayaknya ini perlu buka yang namanya kafe di atas sungai misalnya begitu. Ya jadi peluang-peluang itu yang perlu Anda baca begitu. Oh sekarang orang itu suka liburan. Ya mereka butuh angkutan dan sebagainya. Oh ternyata jasa sewa kendaraan bermotor itu banyak sekarang. Ya bahkan di beberapa stasiun itu sudah ada sewa motor. Ya, menyediakan 10 motor untuk disewakan. Itu termasuk juga peluang. Dari satu usaha sewa motor misalnya ngasih apa namanya dengan biaya 2 miliar ya bisa saja. Ya tergantung jenis usaha yang Anda akan jalankan begitu atau proyek Anda jalankan. Nah, seperti itu. Begitu ya. Jadi 2 miliar itu silakan dibuat usaha apapun begitu ya. 2 miliar buat bangun rumah untuk kos-kosan ya kayaknya
sedikit nanti jadinya ya, karena sekarang itu harga mahal sekali gitu ya. Wah, langsung beli kos-kosan 2 miliar ya boleh saja. Atau misalnya adalah ambil alih kos-kosan ya boleh saja. Yang penting ada apa namanya aspek-aspek yang jelas yang di apa namanya analisis di studi kelayakan itu. Bebas, jadi sekali lagi bebas. Warung kecil ya boleh aja gitu ya. Dengan 2 miliar itu. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada memang pertemuan terakhir, kemudian Anda mulai menyongsong untuk UASnya, sengaja ini memang tidak sampai jam 9, karena ini di terakhir kita buat diskusi juga terkait studi kelayakan bisnis. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan studi kelayakan bisnis dari awal sampai akhir ini, begitu ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nah, kemudian hari kalau ada hal-hal yang memang perlu Anda tanyakan, ya di setiap presentasi saya, slide saya itu ada nomor handphone, Anda bisa menghubungi saya di situ. Ya, mungkin mau tanya-tanya terkait materi yang sudah disampaikan, kemudian Anda lupa dan semuanya, boleh silakan Anda chat di situ. Nanti eh, mungkin akan bisa saya jawab begitu ya. Mungkin tidak tepat, mungkin lambat karena memang apa namanya eh, penggunaan handphonenya kalau sudah mengajar itu kadang tidak saya aktifkan begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama mendampingi Anda di perkuliahan studi kelayakan bisnis ini. Ya, siapa tahu nanti ke depan Anda ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan kalau ketemu dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Ya, ketemu lagi karena di sini ada beberapa apa namanya dari Anda itu sudah pernah saya ketemu Anda di materi sebelumnya begitu ya. Nah, puas atau tidaknya itu tergantung individu masing-masing karena saya tidak mungkin bisa memuaskan Anda semuanya. Mungkin yang apa namanya sinyalnya di sana kurang bagus atau mungkin yang saya sampaikan itu Anda rasa kurang maksimal. Nah, itu uh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah bergabung selama ini di perkuliahan studi kelayakan bisnis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Silakan Mbak Desti. Terima kasih Mbak Heru. Mohon maaf Pak Heru, sebelum menutup perkuliahan, bolehkah kita ambil foto dulu Pak? Boleh, silakan. Ini teman-teman semuanya silakan on cam ya. Dan untuk teman-teman semuanya, sebentar saja. Sebentar saja buat on cam. On cam, kami tunggu on camnya. Saya di dalam mobil, Pak, nggak bisa terang. Oke, ada yang gelap-gelap juga ya, gak apa-apa. Yang penting sudah kelihatan menampakkan wujud aslinya begitu ya. Oke. Nah, itu ada Mbak Via sudah muncul. Hilang lagi ya Mbak Via ini. Oke. Oke, ini saya baru tahu loh wajah-wajah aslinya ini ya. Jarang sekali gitu ya, Pak. Hilang-hilang terus ini. Nah, kemudian Mbak Widya, nah Mbak Widya pakai ini avatar Mbak Widya ya. Oke, yang lainnya boleh juga Mbak Bella, biasanya Mbak Bella ini muncul ini biasanya Mbak Bella ini. Berarti, 2023 di Wernes sering les Pak Heru loh, Pak. oh gitu ya. Oke. Iya. Hmm. Oke, Mbak Tiwi sudah muncul. Baiklah, kalau gitu saya screen dulu Pak. Tapi agak lama dulu nggih, Bapak Ibu, karena laptop saya agak lelet. Biar di screen dulu agak lama, jangan dinonaktifkan dulu. 1, 2. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi mungkin Terima di kasih. semester berikutnya begitu ya. Ya, mungkin besok Pak, besok kan ada kelas onsite. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang datang di kampus,
Adakah yang datang Oh iya, Itu besok harus ada. di daftar kampus dulu dah. besok? Gimana? Harus daftar dulu dah. Atau langsung ke kampus. Sepertinya boleh langsung ke kampus itu ya, kalau yang ini ya. Apa namanya, yang onset ya, Mbak Desti ya? Kelas onset. Iya, pas Kalau besok ke kampus ketemu saya juga onset lagi. bisa Ya. langsung. Ya, boleh besok. Baik, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Oke, Heru. baik. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, see you Pak. besok. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Mbak Desti. Makasih, Pak.